Selamat datang di episode 9 dalam serial Peternak Kambing dari Nol secara profesional. Di episode sebelumnya kita telah membahas cara merawat anak kambing dari lahir hingga sapi, masa paling krusial untuk pertumbuhan awal. Nah, hari ini kita masuk ke babak lanjutan, yaitu bagaimana kita memilih dan membentuk bibit kambing unggul. Karena bibit yang baik sama dengan masa depan yang kuat. Seorang peternak yang cerdas bukan hanya bisa merawat kambing, tapi mampu merancang garis keturunan yang sehat, kuat, dan menguntungkan. Bagian 1, pentingnya bibit dalam sistem peternakan. Kenapa memilih bibit itu penting? Bibit yang buruk akan menurunkan produktivitas generasi berikutnya. Bibit yang unggul bisa meningkatkan hasil panen hingga 2 kali lipat bahkan lebih. Contoh konkretnya, induk biasa menghasilkan 1 anak per kelahiran. Induk unggul bisa menghasilkan 2 bahkan 3 anak. Pejantan biasa hanya bisa mengawini 10 betina per bulan, tapi pejantan unggul bisa kawin 20 betina dan menghasilkan keturunan yang cepat besar. Selanjutnya 3 pilar utama dalam pembibitan. Yang pertama, seleksi, memilih individu terbaik dari populasi. Yang kedua, perkawinan terencana, menjodohkan individu secara strategis. Yang ketiga, pencatatan dan evaluasi. Ini memonitor hasil turunan dan membuat perbaikan terus-menerus. Tujuan akhir pembibitan yaitu meningkatkan kualitas genetik ternak, mengurangi resiko penyakit turunan, menjaga efisiensi dan daya saing peternakan, membentuk ternak khas yang cocok dengan pasar lokal. Peternakan yang punya program bibit akan jauh lebih maju dan mandiri. Kita masuk ke bagian 2, kriteria pejantan dan indukan unggul. Yang pertama, ciri pejantan kambing unggul. 1. Asal-usul jelas, diketahui dari induk dan neneknya. Yang kedua, tubuh besar, proporsional, dada lebar, kaki kokoh, punggung lurus. Yang ketiga, testis simetris, besar dan elastis. Yang keempat, nafsu kawin tinggi, aktif saat ada betina yang birahi. Yang kelima, tidak ada cacat fisik atau genetik. Yang keenam, berat badan ideal untuk usia, cocok dengan usianya. Yang ketujuh, sehat, tidak pernah cacingan atau terkena penyakit menular. Pejantan unggul bisa menurunkan performa 50% dari populasi, karena satu jantan bisa mengawini banyak betina. Oke, ciri indukan kambing betina unggul. Yang pertama, produktivitas tinggi, pernah melahirkan kembar lebih dari sekali. Yang kedua, ambing besar, simetris, dan berfungsi baik. Yang ketiga, tidak ada riwayat keguguran atau susah kawin. Yang keempat, nafsu makan tinggi dan tubuh kompak. Yang kelima, sifat keibuan baik, tidak menolak anak dan mampu menyusui dengan baik. Yang keenam, memiliki siklus reproduksi yang teratur. Yang ketujuh, respon cepat saat birahi dan mudah kawin. Induk yang baik bukan hanya melahirkan, tapi mampu membesarkan anaknya secara efisien. Jangan lupa catat asal dan riwayatnya. Kunci keberhasilan program pembibitan terletak pada pencatatan yang teliti. Data yang harus dicatat, misalnya tanggal lahir kambing, kemudian nama, nomor induk dan pejantannya, berat lahir dan pertambahan mingguannya, bobotnya ya maksudnya. Kemudian catatan kesehatan dan vaksinasi. Kemudian riwayat perkawinan dan anak yang dilahirkan. Dengan pencatatan ini kita bisa tahu mana kambing yang layak dijadikan bibit dan mana yang tidak layak.
Kita masuk ke bagian 3, yaitu sistem perkawinan terencana. Memiliki kambing pejantan dan induk yang bagus saja belum cukup. Kita juga harus mengatur siapa dikawinkan dengan siapa, kapan, dan untuk apa. Nah, disinilah kita masuk ke strategi perencanaan kawin atau pemuliaan. Ada 3 teknik perkawinan dalam pemuliaan. Yang pertama, inbreeding atau perkawinan sedarah ringan. Ini mengawinkan kambing yang masih ada hubungan darah dekat. Contoh, anak dikawinkan dengan pejantan ayahnya atau antar sepupu. Nah, ini tujuannya memperkuat sifat-sifat unggul dari satu garis darah dan cocok untuk membentuk ras lokal yang seragam. Tapi ada resikonya, menurunkan vitalitas, meningkatkan cacat genetik, dan hanya disarankan untuk peternak yang berpengalaman. Yang kedua, crossbreeding atau silangan murni. Ini mengawinkan 2 kambing dari jenis atau ras yang berbeda. Contohnya, peranakan etawa jantan disilang dengan kambing bur betina atau kambing Jawa randu disilang dengan kambing sanen. Tujuannya menggabungkan keunggulan dari 2 ras. Kemudian anak lebih besar, cepat tumbuh, lebih tahan penyakit, atau heterosis atau hybrid vigor. Risikonya, anakan bisa tidak stabil sifatnya dan tidak cocok untuk program jangka panjang kecuali ditata atau terencana. Yang ketiga, line breeding, perkawinan jalur keluarga terpilih. Ini mengawinkan kambing dari satu garis keturunan unggul, tapi tidak terlalu dekat. Contoh, kawin silang antara cucu dengan paman, masih satu garis, tapi bukan ayah langsung. Tujuannya memperkuat gen unggul sambil tetap menjaga keragaman. Cocok untuk pembentukan galur lokal di peternakan mandiri. Ada risikonya, perlu pencatatan silsilah yang lebih detail dan harus disiplin dalam seleksi. Nah, kapan menggunakan masing-masing strategi ini? Untuk skala kecil, misal 1-5 ekor induk, crossbreeding untuk pertumbuhan, ini saya sarankan. Kemudian untuk skala menengah, 5-20, ini pakai line breeding untuk bibit. Kemudian skala besar lebih dari 20 ekor pakai yang kombinasi ditambah seleksi genetik lanjut. Tidak ada satu sistem yang paling benar, yang terpenting itu konsisten, terukur, dan terencana. Bagian 4, contoh strategi perkawinan di lapangan. Simulasi di peternak kecil. Misalnya, kamu punya 5 induk betina dan 1 bejantan. Nah, langkahnya, 1. Tahun pertama, kawinkan semua induk dengan pejantan. Yang kedua, catat anak yang lahir dan pilih yang tumbuh dengan cepat. Yang ketiga, untuk tahun kedua, ganti pejantan atau beli baru. Yang keempat, kawinkan anak betina unggul generasi pertama dengan pejantan baru. Yang kelima, hindari kawin dengan ayah kandung. Kemudian yang keenam, tahun ketiga, pisahkan untuk bibit dan untuk potong. Hasilnya, dalam 3 tahun, kamu sudah punya populasi bibit sendiri yang baik. Simulasi di peternakan menengah. Misalnya kamu punya 15 betina dan 2 ekor jantan. Langkahnya, kelompokkan betina berdasarkan performa anaknya. Buat rotasi pejantan setiap musim kawin. Gunakan line breeding pada kelompok yang bibit unggul. Kemudian setiap tahun seleksi ulang jantan dan betina yang tidak produktif. Hasilnya, dalam 3-4 tahun, kamu bisa menciptakan garis ternak sendiri. Cocok untuk branding lokal. Misalnya, galur kambing Yuda Jaya. Nah, itu contohnya ya. Kemudian penting buku catatan dan nomor induk. Untuk menjalankan strategi ini, catatan silsilah wajib hukumnya, bisa dilakukan manual atau digital. Yang penting, setiap kambing punya nomor, asal-usul jelas, performa dari berat badan dan anak per kelahiran itu tercatat dengan rapi. Dengan ini, kamu bisa membangun peternakan, bukan sekedar memelihara, tapi merancang dan mengelola genetik kambing
unggul. Oke, kita masuk ke bagian 5. Standar bibit nasional versus lokal dan evaluasi performanya. Standarisasi bibit nasional versus lokal. Agar tidak asal-asalan dalam memilih bibit, penting bagi kita mengetahui standar nasional dan lokal untuk kambing potong maupun perah. Yang pertama, standar nasional bibit kambing potong. Contoh, kambing PE, bur, dan kambing kacang. Pejantan, umur lebih dari 12 bulan, berat badan lebih dari 30 sampai 40 kg, tinggi pundak lebih dari 65 cm, bentuk tubuh panjang, dada lebar, dan kaki kokoh. Untuk fertilitas lebih dari 80%. Kemudian untuk yang betina, umur lebih dari 10 bulan, berat badan lebih dari 25 kg. Riwayat reproduksi minimal 1 kali beranak. Ambing simetris, sehat, siklus kawin teratur. Yang kedua, standar bibit lokal. Ini disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan pasar lokal. Di beberapa daerah, ukuran mungkin lebih kecil, tapi daya tahan terhadap cuaca dan pakan lokal sangat bagus. Contoh keunggulan bibit lokal, kambing kacang, kecil tapi tahan penyakit, cocok untuk daerah kering. Kemudian PE lokal, ambing bagus, produksi susu tinggi meskipun pakannya terbatas. Gunakan standar nasional sebagai acuan dasar, tapi tetap pertimbangkan kondisi lokal agar tidak terlalu memaksakan diri. Cara mengevaluasi performanya, misalnya evaluasi bibit harus dilakukan secara berkala. Tujuannya agar kita bisa tahu apakah anak-anaknya mewarisi kualitas yang kita harapkan. Evaluasi pejantan. 1. Jumlah betina yang dikawini dan yang berhasil bunting. Yang kedua, pertumbuhan anak-anaknya. Yang ketiga, presentasi anak sehat, kembar, dan anak yang hidup. Yang keempat, keaktifan libido dan kondisi fisik setelah masa kawin. Kemudian evaluasi betina. 1. Jumlah anak per kelahiran, apakah tunggal, apakah kembar, apakah 3. Oke, yang kedua, jarak antar kelahirannya. Yang ketiga, kemampuan menyusui dan merawat anak. Yang keempat, berat badan anak saat lahir dan saat sapih. Yang kelima, reaksi terhadap pakan dan lingkungan. Lakukan evaluasi setiap 6 bulan atau minimal 1 kali setahun. Gantilah bibit yang performanya menurun secara konsisten. Oke, rangkuman dari episode 9 kali ini. Yang pertama, bibit yang unggul adalah fondasi utama peternakan profesional. Yang kedua, pejantan harus kuat, subur, dan berdarah jelas. Silsilahnya jelas. Yang ketiga, induk betina harus produktif, sehat, dan punya naluri keibuan. Yang keempat, gunakan strategi kawin yang sesuai, crossbreeding, inbreeding ringan, atau line breeding. Yang kelima, lakukan pencatatan silsilah dan performa secara rutin. Yang keenam, sesuaikan standar bibit dengan lingkungan lokal agar efisien. Yang ketujuh, evaluasi hasil bibit setiap 6-12 bulan untuk menjaga mutu genetik di kandang kita. Dengan menerapkan strategi pembibitan, kita tidak lagi sekedar memelihara kambing. Kita sedang mencetak generasi ternak masa depan yang lebih kuat, lebih unggul, dan lebih menguntungkan. Di episode berikutnya, kita akan masuk ke ranah penggemukan kambing secara profesional. Pembahasan akan mencakup desain kandang khusus penggemukan, strategi pakan tinggi energi, manajemen kesehatan ternak berdaging, kemudian cara menghitung FCR, Feed Conversion Ratio, kemudian estimasi waktu panen, dan analisis biaya keuntungannya. Penggemukan kambing bukan hanya memberi makan, tapi mengubah pakan menjadi bobot yang menghasilkan uang. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Andrian Yuda. Dengan strategi bibit yang tepat,
masa depan peternakan Anda bukan lagi sekedar harapan, tapi rencana yang nyata. Itu dia. Sampai jumpa di episode 10, rahasia penggemukan kambing secara cepat dan efisien.